Sekarang bagaimana caranya semua yang ada di pasar itu headnya 15.700 untuk minyak kita mulai hari Senin minggu depan, itu bagaimana caranya? Halo. Ibu. Iya. Minyak kita berapa? 110. 110 per 1 liter berapa? 20. 1 liter 20. Ribu ya. Beras paling murah berapa? Paling murah 18 ribu. Nggak ada jual SPHP? Ada. Berapa? 73. Bukannya headnya harusnya 67? Dibelikan nak lamban begitu. Oh gitu. Berarti saya suruh Bulog masuk langsung ke pasar ya? Harusnya kalau Bulog masuk itu 57.000 ke pedagang. Pedagang jualnya 67.000 paling tinggi. Nanti saya suruh Perindakop dengan Bulog langsung salurkan ke pedagang pasar. Kemudian minyak kita ambil berapa? Minyak kita tuh harusnya jualnya 15.700 di sini. Kita beli kan 220. Beli 1 liter berapa? 220. 1 dus isi? 12. Jadi 1 liternya berapa? 20.000. Harusnya beli di Bulog itu 14 sekian, jualnya 15.700. Ya, nanti saya suruh Bulog datang sini. Bukan beli jual di pedagang, bukan dari. Iya, nggak boleh dari pedagang sekarang, langsung dari Bulog ke penjual. Ya, makasih Ibu. Itu apa minyak kita juga ya? Oh ini ada yang Sinarmas, ada yang Wilmart, ada yang gitu-gitu ya? Ini yang Sinarmas punya. Jangan kamu pilih Pak Wagub. Kamu di situ sudah, kamu di situ benar, sudah Pak Wagub yang di situ. Sekarang bagaimana caranya semua yang ada di pasar itu headnya 15.700 untuk minyak kita mulai hari Senin minggu depan, itu bagaimana caranya? Yang menyalurkan nanti Bank Indonesia. Ini menjelang Ramadan karena kita termasuk inflasi tertinggi di Indonesia Timur. Kan rata-rata ke 20.000 terjual. Ya, sekarang saya mau di pasar, pokoknya pasar dari pedagang depan sampai pedagang akhir harus jual minyak kita 15.700 dan mereka harus ambil langsung dari Bulog. Bagi yang menaikin harga, dia langsung dicoret. Bagaimana caranya? Kalau dari kita sih siap stok sedia dia. Nanti kalau terkait penyalurannya, kita balik. Oke, berarti besok cek 10 kabupaten kota, kemudian jumlahnya itu infokan ke Bulog. Bulog tinggal hitung aja. Kalau kurang dari 79 ton, berarti dia harus bersurat. Saya akan bersurat minta kuota tambahan. Karena kebutuhan kita untuk minyak kita tuh 1 bulan adalah 1.000 ton atau 1 juta liter. Itu pun baru kuota di angka, belum masuk. Total yang masuk dari awal sampai akhir kan baru 162.000. Nah, sekarang kita hanya menjelang sisa 2 minggu menuju Lebaran supaya harga minyak bisa turun. Itu kita salurkan ke 10 kabupaten kota, 79.000 disalurkan proporsional. Ketika ini dibagikan habis, harus bersurat untuk segera dalam berapa hari stok nasional bisa masuk ke sini. Oke, Bapak koordinasi dengan nasional. Karena kita inflasi karena beras dan minyak kita. Begitupun dengan beras SPHP dan beras kita yang premium. Di lapangan tadi saya ke Galala, mereka jual 75.000. Padahal headnya adalah 67.000. Karena mereka nggak ambil dari Bulog, mereka ambil dari tangan-tangan lain lagi. Ini berlaku sama, minyak kita berlaku sama untuk SPHP dan beras kita premium. Beras kita premium stok berapa? Beras kita premium kita ada 105 ton. Oke, yang SPHP? 1.700. Aman, cek 10 kabupaten kota, Bank Indonesia akan menyalurkan jelang Lebaran hari Senin sudah on harga head Bulog. Minggu ini kita rapikan distribusi dan bagi. Oke, foto. Ini ngapain masuk dalam habis sudah viral lagi. Selama ini salurkannya gimana? Dari Sinaru peningkat penelitian biologi nanti dia jadi datang didaftarkan kepada mitra langsung dia bisa. Sudah berapa register mitranya Bulog untuk menyalurkan minyak kita? Ada berapa? Kalau jumlah mitra itu keseluruhan ada 190 kabupaten kota. Ya. 100. Kalau dari total itu masih belum semua yang ambil. Kita utamakan yang Studio KP itu. Apa itu? Mitra Studio KP itu udah lebih paham pasar catatan. Sekarang bagaimana caranya 10 kabupaten kota, pasar rakyat 10 kabupaten kota, semua yang ada di pasar itu headnya 15.700 untuk minyak kita mulai hari Senin minggu depan, itu bagaimana caranya? Yang menyalurkan nanti Bank Indonesia. Ini menjelang Ramadan karena kita termasuk inflasi tertinggi di Indonesia Timur. Kalau rata-rata ke 20.000 terjual. Ya. Sekarang saya mau di pasar, pokoknya pasar dari pedagang depan sampai pedagang akhir harus jual minyak kita 15.700. Dan mereka harus ambil langsung dari Bulog. Nanti ada penjaga di situ. Bagi yang menaikin harga, dia langsung dicoret. Bagaimana caranya? Kalau dari kita sih siap stok sedia dia. Nanti kalau terkait penyalurannya kita balik lagi ke mitranya. Berarti besok cek 10 kabupaten kota, semua di situ mereka punya konsumsi 1 bulan. Rata-rata pedagang minyak semua yang ada di masing-masing pasar itu 1 bulan itu berapa?
Kemudian jumlahnya itu dipokat ke Bulog. Bulog tinggal hitung aja. Kalau kurang dari 79 ton berarti dia harus bersurat. Saya harus bersurat, saya gubernur bersurat. Ini minyak goreng. Ini naik sedikit di atas HET. Kami minta Satgas ini harus dilacak sampai ke produsennya. Jangan diganggu pedagang pengecernya, tapi produsennya langsung. Kenapa tidak ada alasan harga minyak goreng naik? Kalaupun harga sudah baik, relatif stabil, tetapi kami tidak ingin ada memanfaatkan situasi di saat Nataru, hari Natal, Tahun Baru, kemudian seenaknya menaikkan harga di atas HET. Kita adalah, sekali lagi, kita adalah produsen minyak goreng terbesar dunia. Nggak ada alasan untuk naik. Harus ikuti HET yang ada. Dan kami sudah telepon Satgas, turun, langsung cek langsung produsennya di mana. Bila perlu, kalau memang dia sengaja untuk mencari keuntungan, itu disegel dan izinnya dicabut. Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri menyatakan, pemerintah akan terus memantau harga minyak goreng rakyat kemasan minyak kita agar sesuai dengan harga eceran tertinggi. Dia menyampaikan bahwa pemantauan dilakukan melalui sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok atau SP2KP yang melibatkan Dinas Perdagangan di 514 kabupaten dan kota. Sistem tersebut digunakan untuk memantau pergerakan harga bahan pokok serta memberikan peringatan dini apabila terjadi kenaikan harga di pasar. Selain itu, pemerintah juga memperkuat distribusi minyak kita melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 Tahun 2025. Kalaupun ada kenaikan, dari situlah nanti kita akan berkoordinasi dengan Bulog dan ID Food yang tadi saya sampaikan. Jadi saat ini ada peraturan baru Permendak yang baru diterbitkan tahun 2025 oleh Pak Menteri, yaitu adalah bahwa minimal 35% dari distribusi DMO minyak kitanya itu kita salurkan melalui BUMN pangan, dengan harapan karena dia sistemnya lebih bagus gitu ya, kita bisa lebih melakukan pemantauan dan juga lebih efisien karena itu kaitannya tentang supply chain sehingga harganya juga bisa lebih terjangkau dan bisa kita jaga dengan baik. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Arsyadia Aurahman, Simpo TV melaporkan. Kalau yang terima langsung dulu ya. Nah, oke, ayo. Bapak, Ibu, dan Balai Kuasa dengan teman-teman, semuanya negara ada saya sekuatkan terkait dengan keterangan segi pilih aplikasi yang bisa kemarin Bapak Ibu yang cepat mengajukan BPJS ya. Jadi kalau boleh diskusi kita kemudian kita sudah membuat bahwa keinginan sosial dan ya Ibu, Bapak, mohon jangan saling dorong-dorong. Gini kerjanya terlalu lama, cepat. Oma 2 sini, Oma 3 sini. Konter mejanya mana? Ini yang 10 yang sudah. Ada proses mereka rame-rame nanti bagaimana? Saya mau tahu jalurnya. Jadi nanti panggil 10 orang itu, panggil dulu, diambil langsung bayar. Ya, coba simulasi. Simulasinya bagaimana ini? Gimana SOP-nya? Ibu jadi nanti yang Langsung aja nggak usah jelasin. nah ini sudah. Pak Kadis ini. Ini beras 5 kilo. Tahu dari mana itu punyanya si ibu? Nggak cek. Ya udah. Iya, ibu kan kasih. Bapak harus lihat minimal nama bener dan muka sama kabar ada. Ibu namanya siapa? Ya gitu loh, ada verifikasinya. Saya. Ini Bu. Lanjut. Kayak gini kerjanya terlalu lama, cepat. Oke, stop. Oke, Pak Kadis. Oma 2 sini, Oma 3 sini. Cabai paling mahal bisa
berapa? Paling mahal juga berapa? Bisa sampai 150 per Oh, mahal sekali. Sekarang sudah turun harganya karena 70. stoknya banyak ya. Sekarang 70. Jadi fluktuasi telur pada dasarnya stabil ya. Karena ambilnya dari Jawa ya. Harga per kilo. Oh, per butir. Ya. Berarti saya beli mana yang paling bagus ini? Iya, ini kan 2.500, 2.400. Satu-satunya solusi untuk menstabilkan harga adalah dengan swasembada pangan, ketahanan pangan. Kita harus bisa memproduksi, Maluku Utara harus bisa memproduksi merica, tomat, bawang sendiri untuk bisa kita menstabilkan harga. Tanpa swasembada pangan, rata-rata harga jual minyak kita itu 20.000 sampai 22.000. Padahal kan sebenarnya minyak kita itu sudah sesuai dengan aturan head tertinggi kan 15.700. Saat ini Maluku Utara itu tidak pernah terjadi. Akhirnya saya mengecek stoknya Bulog. Bulog itu tahun 2025 itu stok untuk masuk di Maluku Utara itu cuma 28.000 liter. Itu kan dikit banget. Tahun ini kuotanya katanya ada 600.000 Januari sampai Februari, tapi yang baru masuk juga baru 165.000. Jadi masih ada sisa stok hari ini 70.000 liter sekian. Mau kita bagi 10 kabupaten kota di pasar-pasar rakyat di 10 kabupaten kota titiknya mewajibkan untuk jual di 19.700 untuk menekan harga minyak menuju Lebaran. Bu, itu kalau misalkan di lapangan ditemukan ada yang menjual harga sesuai dengan Kasih teguran. kalau diberikan teguran, Kalau enggak izin jualnya dicabut. berarti untuk proses penyaluran dari Bulog ke Akan dibantu Bank Indonesia dan bekerjasama dengan Bulog. seperti itu. Bu, tadi kan Ibu bilang di lapangan temuan ada kenaikan. Dari mana, aspek mana mungkin fungsi pengawasan yang Dan kenaikan dari dulu memang sudah naik. Dari dulu minyak kita harganya sudah segitu. Sekarang kita baru sadar, baru mau turunin. apa langkah-langkah strategis yang dilakukan? Siap. Kasih Bu. Oke. Itu gaduh padahal sampai bono atau muka. Lepaskan saya! Lepaskan saya! Ibu, Masya Allah, Ibu. Gimana kabarnya? Sehat semua? Jadi kumpul hari ini pertama saya selain kita akan bagi paket beras 5 kilo, minyak 2 liter, gula 2 kilo dijual harga 50.000. Murah kata Rada. Tapi karena di sini bupati dan wakil bupatinya doi banyak sekali, dari tadi kata Pak Wakil 50.000 harus saya bayar, nanti Pak Wakil dan Pak Bupati yang bayar. Toh dari khusus di Halmahera Tengah, setiap kali saya melakukan pasar murah, selalu bupati dan wakil bupati yang bayar 50.000. Memang terbaik bupati dan wakil bupati Halmahera Tengah. Baik kata Raja. Make me feel less of the lights that I have. Oh, so long. Ini alat pendengarnya. Oh ya, iya, ajarin nanti kita bicara Kita bicara bagaimana? Dua Ibu. Bagaimana? Begini ya? Iya begini tuh. Jangan hilang. Gagak. Bisa tarik. Enggak, kabelnya hanya begini. Ibu ngomong dia dengar. Cuman sebelah, belum tuh senyala. Senyala, Pak. Dikasih nyala dulu. Sudah? Nyala belum? Oh, sudah ada bunyi-bunyinya. Ada bunyi ya? Ibu ngomong dia dengar. Loro. Loro. Sakit. Babunyi? Oh, dengar. Terlalu besar. Terlalu besar sampai di jantung. Terlalu besar sampai di jantung. Sampai masuk di jantung. Kasih kecil, oke? Boleh. Cukup, volume cukup. Oke, mantap. Lama dengar. Lama gagak, ganteng. Itu Masya Allah. Ini bayar atau gratis? Pasar-pasar ini. Siapa yang nggak jual? Bayar berapa? 108.000.
per bulan. 108.000 per bulan. Apa yang tulis ini? Ibu kah petugas? Ih, petugas kalau salah titik saya bagaimana dia mau menghitung? 108.000 dia tulis 10.8.000. Mana yang plafon seroboh? Ini sampai seperuni sekali, Ampong. Ini taranya Mbak Juar sini. Halo, gimana? Ada catatan apa? Kurang apa? Mau apa selain jalan? Jalan aja ya, yang lain aman. Jalan dan bangunannya dirapiin. Oke? Kamu milikku, separuh nyawaku, hidup bersamamu. Oh, aku mau ini. Ini ikan. Itu toh ikan. Apa ya bilang ikan parang itu toh? Iya, saya mau semua. Bagi dua. Lalu coba kasih Pak Wagub. Sama ini juga mau. Ini ya, 1, 2, 3. Ini tuh yang bungkus yang plastik, bungkusnya daun pisang. Jadi tidak bikin limbah plastik. Kamu setiap hari main di sini ya? Iya, kamu tersekolah. Kenapa? Berjalan main. Oh, halo. Ini yang main di pasar ini, Mama Mbak jual di pasar. Oh, jadi kalian main di pasar setiap hari. Genggam tanganku sayang, kota ini tak sama tanpamu. Masih rasa ingin lagi habiskan waktu di sini. Mungkin 3 atau... Sudah, Sulia rencana mau bikin. Sebagus sayang ulang belum? Oh, terluka. Sini, kenapa? Kita ibu lihat kita jualan Sudah. atas PC. Sana kan so bersini. Iya. Kita ibu di sini sepakat harus ibu lihat kita Sudah, Sulia rencana mau bikin. Selain jalan apa lagi? Selain jalan, pasar juga ini pakai kita bikin pribadi loh ibu. Oke. Itu yang kita harus bilang. Terus harus bersih. Karena dong sepatu-sepatu ini tar mau masuk karena dong bilang PC. Kita jualan hancur. Mohon cuma jalan bangunan ini pasar saja kita malu. Oke, kita memang malu. Apa lagi? Terus tolong ibu-ibu tuh semua dukung Pak Ibu. Laki-laki kan terus sama saya ulang-ulang. Oh, ini ibu lagi. Tapi kan sekarang orang sama bersaudara. Bagus sayang ulang belum? Sebagus sayang belum? Oh, susah. Oh, sebagus sayang. Lagi ulang bohongin. Oh, terluka. Oh, luka. Kenapa datang saat beta bahagia? Tapi kuncinya bikin jalan, bikin bangunan. Biar ngoni pakai sepatu-sepatu kan masuk. Oke. Karena ngoni tar mau masuk di pasar galala, karena ngoni tar mau ngoni sepatu kotor. Oke, cocok. Nanti jalan saya bikin, lagi dibikin perencanaan. Jalan dan bangunannya dirapiin. Oke? Foto dulu ya. Foto. Mana? Kamera mana? Tahu kamera di mana ini? Kamera saya cari. Kita sekolah itu. Tadi saya ketemu kamera. Cari kamera. Jadi orang pintar tar mau bicara mau kasih orang tar sekolah itu. Ibu sepintar. I think it's so easy to fall in love. So come give me a call and we'll fall into us. I'm the perfect mix of Saturday night and a... Di hadapan para pejabat dan rakyat, dengan tegas, Prabowo mengatakan, Ibu Shirley adalah contoh pemimpin perempuan yang sigap, bersih, dan bekerja nyata untuk rakyat. Warganet langsung heboh. Banyak yang menyebut Ibu Shirley sebagai Kartini masa kini. Bangga banget lihat pemimpin daerah dipuji langsung oleh Presiden. Maluku Utara makin bersinar di tangan Ibu Shirley.